Saya Nabila Febriati akan mempresentasikan hasil laporan makalah kami yang berjudul Sumber Daya Manusia dan Interaksi Antar Negara Brunei dan Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai studi hubungan dan interaksi antar negara-negara, termasuk aktivitas atas kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Fenomena migrasi manusia merupakan fenomena setua peradaban manusia itu sendiri. Individu-individu, keluarga-keluarga, klan-klan, dan bangsa-bangsa sudah sejak lama berpindah-pindah. Alasan paling mendasar bagi mereka yang melakukan perpindahan adalah alasan iklim dan perubahan lingkungan. Dalam interaksi selama berpindah-pindah, tidak jarang mereka terlibat konflik di wilayah yang baru, dan bisa jadi mereka lebih menderita di lingkungan yang baru. Dan yang lebih sering terjadi adalah para pendatang tersebut tidak berintegrasi dengan penduduk asli, di mana mereka mempertahankan budaya dan agama mereka sehingga timbul konflik-konflik dengan penduduk lokal. Alasan umum para migran berpindah adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Faktor-faktor pendorong migrasi adalah karena ingin melepaskan diri dari himpitan ekonomi, tekanan agama dan budaya, serta tekanan politik. Karyawan dari organisasi internasional atau perusahaan multinasional, migran ilegal atau clandestin yaitu mereka yang masuk dan tinggal di negara penerima tanpa didukung oleh dokumen resmi serta izin yang berwenang. Pencari suaka adalah mereka yang masuk ke negara lain dengan mengajukan izin tinggal atas dasar-dasar takut hukuman karena alasan kesukuan, agama, keanggotaan atas suatu organisasi, atau alasan politik. Pengungsi yaitu mereka yang diakui sebagai pengungsi berdasarkan persyaratan konvensi PBB 51 mengenai status pengungsi. Berhubungan dengan pembahasan mengenai migrasi, maka tidak bisa lepas dari globalisasi. Globalisasi merupakan kekuatan utama yang membentuk karakter dan dampak dari migrasi. Rendahnya biaya perjalanan dan mudahnya berhubungan atau menjalin hubungan menyebabkan perpindahan penduduk semakin gampang, dan pertukaran atau transfer mata uang sebagai hasil dari migrasi juga semakin mudah. Buruh migran sebagai bagian dari fenomena migrasi bergerak melintas batas-batas kedaulatan negara sebagai barang-barang dan jasa lainnya. Negara-negara dalam proses produksi mengimpor modal dan barang-barang produksi, dan juga orang-orang yang nantinya juga akan menghasilkan barang-barang produksi dan jasa. Dengan demikian, para buruh migran merupakan komponen kecenderungan ekonomi yang mengarah pada peningkatan dan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi negara-negara yang terlibat dalam pergerakan dan modal internasional. Namun demikian ada perbedaan signifikan antara barang-barang modal dan para buruh migran tersebut. Pergerakan buruh migran terkait dengan atribut-atribut yang melekat pada pergerakan buruh migran terkait dengan atribut-atribut yang melekat pada manusia secara keseluruhan. Barang-barang, jasa, teknologi, dan modal bisa bergerak secara bebas. Sedangkan pergerakan buruh migran terikat dengan beberapa konsep umum dalam hubungan sosial seperti bahasa, kebebasan, agama, hukum, dan perilaku politik, serta budaya dalam arti luas. Konteks ekonomi dalam artian barang dan jasa tidak mengenal perbedaan-perbedaan tersebut. Maka dari itu, terintegrasinya para migran dengan masyarakat setempat merupakan harga yang harus dibayar oleh tenaga kerja. Sebagai nantinya, keuntungan-keuntungan yang mereka harapkan bisa diperoleh dengan perpindahan tersebut. Kerjasama Indonesia dan Brunei Darussalam dimulai dengan adanya kunjungan secara tidak resmi yang dilakukan oleh pejabat kedua negara menjelang awal kemerdekaan Brunei Darussalam pada tahun 1984. Diawali dengan kunjungan tidak resmi oleh Sultan Brunei Darussalam pada tahun 1981 dan dibalas dengan kunjungan
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja, SH, yang melakukan kunjungan pada tahun 1982. Hubungan diplomatik kedua negara dibuka secara resmi pada tanggal 1 Januari 1984. Pada bulan November 1999, kedua negara sepakat untuk membentuk komisi bersama pada tingkat Menteri Luar Negeri untuk menggali berbagai potensi kerjasama di antara kedua negara. Pertemuan komisi bersama yang pertama berlangsung di Jakarta. A. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta terkait dengan judul skripsi yang kami ambil, permasalahan yang muncul dalam tema penelitian maka diidentifikasikan sebagai berikut. Mengapa Indonesia memilih Brunei Darussalam dalam Jakarta melakukan kerjasama di bidang ketenagakerjaan? Mengapa terjadi kasus overstay TKI di Brunei Darussalam? Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Brunei Darussalam? B. Pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, kami membatasi pembahasan dalam ranah kerjasama Indonesia dengan Brunei Darussalam dalam upaya menangani kasus overstay TKI pada tahun 2012 sampai 2017. C. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah, kami menetapkan perumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana implementasi kedua negara dalam penanganan kasus TKI yang overstay di Brunei Darussalam? Bab 2. Pembahasan. Dalam melakukan penelitian ini, kami menemukan beberapa literatur yang berkaitan dan dianggap mampu menunjang penulisan skripsi, yaitu jurnal milik Siva Anggita Maharani dari Universitas Diponegoro tahun 2016 yang berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dalam Menangani TKI. Di Korea Selatan, dalam tulisannya, Siva menyatakan bahwa berdasarkan International Labour Organization terdapat dua kategori migrasi, yaitu permanen dan migration and temporary migration. TKI merupakan salah satu contoh dari temporary migration, yaitu masuknya pekerja ke negara asing dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan pada ILO 2013, Indonesia termasuk negara kedua terbesar pengirim tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya 700.000 TKI yang terdaftar dan telah bekerja di luar negeri, terutama di negara Asia Tenggara dan Asia Timur. 78% TKI yang bekerja di luar negeri ini bekerja sebagai tenaga kerja domestik. Pengiriman TKI ke luar negeri pun memiliki dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, yaitu dalam bentuk remitansi. Sebagai contoh, salah satu kerjasama pengiriman TKI yaitu Perjanjian Bilateral Government to Government (G2G) antara Indonesia dan Korea Selatan. Berawal dari perjanjian bilateral tersebut, maka dibentuklah Memorandum of Understanding penempatan TKI di Korea Selatan. MOU tersebut pertama kali ditandatangani kedua negara pada tahun 2004. Melalui MOU penempatan TKI di Korea Selatan, Indonesia menempatkan sekitar 57.000 TKI di Korea Selatan. Hingga pada tahun 2014, TKI yang berada di Korea Selatan ini mendapatkan upah yang cukup besar setiap bulannya, yaitu sekitar 15-20 juta. Dikarenakan standar gaji yang terbilang tinggi ketimbang negara lainnya, timbul masalah yaitu TKI yang tidak ingin kembali ke Indonesia dan memilih untuk overstay. Kemudahan tersebut dilakukan dengan adanya kerjasama antar kementerian, transmigrasi, dan tenaga kerja dengan BNI 46. BNI memberikan fasilitas pinjaman, pelayanan deposito, jasa pengiriman, penukaran mata uang, pelatihan, dan penyuluhan bagi TKI. Dalam tulisannya, menetapkan sebuah pendekatan teori dasar untuk menjelaskan dan menganalisa migrasi TKI yang bekerja di luar negeri dengan push-pull teori yang dikemukakan oleh Everett Lee. Menurut teori ini, ada 4 faktor yang mendorong orang mengambil keputusan untuk melakukan mobilitas, yaitu migrasi. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan, faktor penghalang, faktor pribadi menurut Lee.
Dari keempat faktor ini, yang lebih berperan dalam menemukan faktor-faktor adalah faktor yang ada di daerah, di samping faktor pribadi itu sendiri. Adapun teori migrasi lainnya, khususnya di negara berkembang, adalah teori migrasi berantai. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan tentang proses pengembalan keputusan seseorang untuk meninggalkan kampung halaman, yang berkaitan dengan keberadaan keluarga atau teman yang sudah ada di daerah tujuan. Di Snaker Transduk, pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya di sub-bidang ketenagakerjaan. Sub-sub bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja luar negeri adalah sebagai berikut. 1. Monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari wilayah provinsi. 2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah provinsi. 3. Penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan. 4. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah provinsi. 5. Sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala provinsi. 6. Fasilitasi penyelenggaraan PAP, pembelaan akhir pemberangkatan. 7. Pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan TKI di wilayah provinsi. 8. Penerbitan perizinan tempat penampungan di wilayah provinsi. 9. Fasilitasi kepulangan TKI di pelabuhan tempat debarkasi di wilayah provinsi berdasarkan data hasil wawancara yang terdapat pada tulisan tersebut. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi dilihat dari kecenderungan, sikap, dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut dibedakan menjadi pola kerjasama, persaingan, dan konflik. Proses pola hubungan aksi reaksi ini sebagai berikut. 1. Kebijakan aktual dari negara yang memprakarsa. 2. Persepsi dari kebijakan tersebut oleh pembuat kebijakan di negara penerima. 3. Respon dari negara penerima. 4. Respon oleh pembuat kebijakan dari negara pemrakarsa. Pada tahun 1984, Brunei resmi bergabung dengan ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama internasional yang diikuti oleh Brunei Darussalam adalah WTO, World Trade Organization, G7, APEC, Asia Pacific Economic Corporation, OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, dan OKI, Organisasi Konferensi Islam. Brunei menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Indonesia merupakan mitra dagang yang sudah lama menjalin hubungan dengan Brunei Darussalam. Kedua negara saling bekerja sama dalam kegiatan ekspor dan impor. Ekspor Brunei ke Indonesia adalah kapas, besi, dan baja. Adapun impor dari Indonesia berupa semen, bahan bangunan, dan pakaian jadi. Bab 3. Kesimpulan. Formulasi dari proses pola aksi reaksi ini memberi kesan bahwa rangkaian aksi dan reaksi selalu tertutup atau berbentuk simetris. Misalnya, negara A mengeluarkan aksi terhadap negara B, maka aksi tersebut akan dipersepsikan oleh para pembuat keputusan atau kebijakan di negara B. Dan selanjutnya, berdasarkan hasil mempersifikasikan tersebut, negara B akan memberikan respon atau reaksi atas aksi negara A tadi. Kemudian, reaksi negara B ini kembali direspon oleh negara A, berupa aksi susulan. Di dalam proses ini, terdapat suatu hubungan timbal balik. Selanjutnya adalah pengertian kerjasama, yaitu merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Tafsir Isyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan melibatkan beberapa orang, dapat berupa lembaga, pemerintah, dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan bersama.
saran. Kritik dan saran kami terima untuk memperbaiki makalah kami selanjutnya. Baiklah, jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian presentasi laporan makalah kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.